Shalom, shalom anak-anak Tuhan yang luar biasa banget, yang semangat, yang happy, yang diberkati Tuhan luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Waduh, Kak Gaby berharap, Kak Gaby berdoa kita semua dalam keadaan yang sehat, semangat dan siap tentunya untuk beribadah. Nice. Nah adik-adik Super Kids, kita sudah masuk di minggu kedua nih bulan September, gak kerasa ya. Nah sekarang sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, yuk mari sama-sama kita satu dalam doa. Yuk lipat tangan, duduk yang manis ya adik-adik ya, yuk kita berdoa. Ikuti Kak Gaby ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kalau kami anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan dapat beribadah hari ini, semuanya karena penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk belajar firman Tuhan pada hari ini. Engkau tolong kami supaya kami dapat mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman. Haleluya, yang percaya katakan amin. Oke, tepuk tangan dulu dong buat adik-adik yang sudah semangat doanya. Nah adik-adik, hari ini Kak Gaby mau kasih tema khotbah Kak Gaby yaitu menjadi garam dunia. Nah, siapa di sini yang tahu garam? Ayo, siapa ya? Angkat tangan. Pasti semuanya tahu garam itu apa ya. Kak Gaby tampilkan gambarnya. Ini dia garam. Nah, garam itu butiran-butiran putih yang rasanya asin. Nah, kalau garam ini rasanya enggak asin, gimana? Ya itu cuma sebutir-butir debu aja, pasti nggak dipakai dan akhirnya dibuang adik-adik ya. Tapi karena garam itu mempunyai rasa yang asin, dia bisa memberikan rasa yang enak untuk makanan-makanan yang kita makan. Maka garam itu disimpan, bahkan sangat berharga kalau di rumah yang di dapur tuh ya. Mama-mama tuh pasti punya yang namanya garam. Nah sekarang yang di rumah nih ya, coba tanya sama mamanya, Mama, punya garam apa enggak? Ayo pasti jawabannya punya. Ya adik-adik ya, kita hari ini mau belajar menjadi garam dunia. Adik-adik pernah tahu enggak makanan ini makanan apa? Nah tampilkan gambarnya ya, ini adalah gambar soto. Nah ini adalah gambar makanan kesukaannya anaknya Kak Gaby nih, kesukaannya Brandon ini makan soto. Nah soto ini gimana rasanya coba adik-adik? Nice. Enak ya, gurih, asin, waduh lezat apalagi dimakan sama nasi panas sama koyanya luar biasa adik-adik ya. Nah kira-kira kalau soto ini nggak ada rasanya, yang masak tuh lupa ngasih garam, kira-kira gimana adik-adik? Waduh, gak enak ya, kurang mantep ya adik-adik ya, cuma kayak air gitu aja sama ayam ya adik-adik ya, kurang berasa. Nah karena itu yang masak mungkin mama kita atau koki yang masak ditambahkan garam. Kasih garam 1 sendok, 2 sendok supaya rasanya Nah adik-adik coba makanan yang lain nih ada lagi ya. Dara, ini coba makanan apa nih dilihat. Nasi goreng adik-adik, waduh siapa di sini yang suka makan nasi goreng angkat tangan. Kak Gaby juga suka makan nasi goreng ya. Nasi goreng itu enak banget apalagi dimakan malam-malam, waduh. Jadi kepingin makan ya adik-adik ya. Nah nasi goreng ini nasi yang digoreng yang dikasih bumbu adik-adik. Nah kalau nggak ada garamnya kira-kira gimana coba rasanya ini? Hambar ya adik-adik ya, kurang enak, kurang berasa. Maka itu kita perlu yang namanya rasa atau garam supaya membuat makanan ini jadi enak untuk dinikmati. Bener nggak coba? Ya setuju semua dong. Yang setuju katakan yes.
Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar. Tuhan Yesus sudah memilih kita anak-anaknya untuk menjadi garam dunia. Garam dan terang di dunia. Tapi hari ini Kak Gaby mau ngajarkan tentang menjadi garam. Yuk kita belajar dari firman Tuhan. Kita baca ya adik-adik ya. Di Matius 5 ayat ke-13. Yuk sama-sama kita baca dengan suara yang keras ya. Matius 5 ayat ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sekali lagi dengan lebih semangat adik-adik ya. Matius 5 ayat ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jikalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah adik-adik, itulah firman Tuhan ya. Tuhan itu sudah tahu kalau kita ini adalah anak-anaknya. Kita ini seharusnya menjadi garam dan terang dunia. Haleluya. Jangan sampai kita hidupnya biasa-biasa aja, nggak mau menjadi garam dan terang. Maksudnya apa? Dengan garam, makanan bisa menjadi enak. Dengan keberadaan kita, orang-orang di sekitar kita itu bisa menjadi lebih diberkati, lebih merasakan kasih Kristus. Hey, that's pretty good. Nah adik-adik, Kak Gaby jadi teringat nih, di Alkitab ada cerita tentang yang namanya Yerobeam. Nah ada yang tahu nggak ya Yerobeam ya? Kalau Paulus sudah banyak yang tahu ya. Kalau Musa juga banyak yang tahu. Kalau Yerobeam ada yang tahu nggak kira-kira? Nah Kak Gaby kasih tahu ya. Yerobeam ini pada zaman itu dia itu bekerja di kerajaannya Salomo. Anak muda yang tangkas, yang taat, pokoknya pinter deh adik-adik. Tokcer deh pokoknya, pinter banget ya adik-adik ya. Nah tiba-tiba ada seorang nabi tuh bilang gini sama Yerobeam. Yerobeam, kamu tuh dipilih Tuhan, dikasihkan 10 suku. Dan anaknya Salomo tuh cuma dikasih 2 suku kan, Israel ada 12 suku ya adik-adik ya. Kamu akan menjadi raja memimpin 10 dari suku Israel. Sedangkan anaknya Raja Salomo itu hanya dikasih 2. Wah luar biasa enggak adik-adik? Iya, dia dinubuatkan akan menjadi seorang pemimpin, seorang raja pada saat itu. Dari 10 suku, bayangkan anaknya raja sendiri yang saat itu Raja Salomo, anaknya cuma dikasih 2. Tapi Yerobeam karena kebaikannya dikasih 10. Nah adik-adik luar biasa ya, Yerobeam bisa ditetapkan Tuhan untuk menjadi berkat. Haleluya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Seiring berjalannya waktu, Yerobeam ini malah menjauh dari Tuhan. Malah dia gara-gara dia tidak percaya diri. Dia takut kalau orang-orang akan meninggalkan dia. Makanya Yerobeam membuat patung-patung berhala. Patung-patung itu sebelumnya udah dibuang. Gak boleh, kita tuh harus menyembah Tuhan, gak boleh menyembah patung. Tapi kemudian Yerobeam membuat kembali patung-patung itu supaya orang Israel mau mendengarkan Yerobeam. Karena Yerobeam tahu orang Israel itu suka sama hal-hal yang terlihat. Mereka nggak suka sama hal-hal yang nggak terlihat. Nah akhirnya Yerobeam buat patung-patung dan disuruhlah Israel untuk menyembah patung-patung itu. Tuhan pun akhirnya marah. Marah nggak coba Tuhan? Marahlah, kok malah yang umatnya Tuhan kok malah menyembah patung. Bukannya menyembah Tuhan, malah menyembah patung. Waduh adik-adik ya, gawat ini ya adik-adik. Nggak boleh. Akhirnya apa? Akhirnya Yerobeam tidak bisa menjadi berkat. Yerobeam tidak bisa menjadi raja pada saat itu. Dan akhirnya Yerobeam mati dan keturunannya tidak ada lagi dan dihapuskan dari bangsa Israel. Waduh, sad sekali ya adik-adik ya. Kalau sudah dipilih, sudah ditetapkan, tapi karena ada masalah,
ada problem, lalu menyerah dan mundur dari Tuhan. Nah adik-adik, ingat yuk, kita ini garamnya dunia yang sudah dikasihkan Tuhan. Yang dipercayakan Tuhan menjadi garamnya dunia. Yuk kita menjaga percaya kita kepada Tuhan, menjaga hidup kita supaya tetap menjadi teladan buat orang lain. Ya adik-adik ya. Nah sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana sih caranya supaya bisa menjadi berkat buat orang lain yang gak seperti Yerobeam tadi, sudah dipilih tapi dia merasa gak percaya diri. Waduh, ini kalau anak-anak ini kalau aku gak kasih patung, nanti mereka akan melarikan diri daripada aku, gak pro aku lagi. Itu Yerobeam pikirannya. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tuh juga gak punya yang namanya rasa percaya diri adik-adik ya. Kurang percaya diri. Tahu gak sih percaya diri itu apa? Ya berani untuk mengumumkan pendapat, berani untuk berbicara, itu namanya percaya diri. Juga percaya kepada Tuhan, karena Tuhan ada dalam diri kita adik-adik. Nah mungkin ada beberapa dari kita yang gak percaya diri nih, karena apa mungkin? Ya karena mungkin ada cacat tubuh, mungkin adik-adik merasa aku ini kurang apa ya, kurang baik, kurang bagus, aku pendek, atau aku hitam, aku keriting gitu ya. Banyak sekali permasalahannya adik-adik. Dan karena itu Tuhan juga ingatkan kita kalau kita ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Mungkin kita nggak sempurna, tapi Tuhanlah yang menyempurnakan setiap kita. Oke adik-adik Super Kids, kita hari ini belajar untuk tetap setia kepada Tuhan, menjadi garamnya Tuhan dimanapun kita berada. Oke adik-adik Super Kids, yuk sama-sama kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menolong setiap kami untuk dapat menjadi berkat buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau sekarang Tuhan, kami sudah mendengarkan firman, kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, sekolah kami, dan masa depan kami dalam tangan kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke deh dari Super Kids, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.